Saya Alhozi sedang bersama Kang Kim Delfian. Beliau adalah pemilik usaha dari Bau Duren. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa Akang memilih menjadi pengusaha di usia muda seperti saat ini? Oke, berawal dari saya berpikir bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat kan, gitu. Sedangkan saya sendiri merasa sangat sulit untuk saya pribadi bisa bermanfaat jika mengandalkan diri sendiri, gitu. Saya berpikir akan jauh lebih mudah saat saya punya perusahaan tersebut punya produknya bermanfaat dan produknya tersebar luas. Artinya dengan saya punya perusahaan dan produk itu akan jauh lebih bermanfaat. Lalu siapa sih sosok yang menginspiratif Akang hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha? Oke, yang menginspirasi saya tentu pengusaha-pengusaha muda ya. Contoh misalnya ada Reza Nur Hilman, Maici. Ya. Kemudian ada ini yang sangat luar biasa Ustadz Yusuf Mansur. Beliau memang yang jadi tuntunan barangkali ya. Ya. Jadi sosok yang sangat menginspirasi saya. Lalu kenapa sih memilih durian sebagai produk utama? Oke, durian ini buah kontroversial. Jadi yang suka banget, yang nggak suka banget. Nah gitu biasanya orang terkenal dan lain sebagainya, yang terkenal tuh banyak juga yang nggak sukanya gitu. Makanya saya percaya karena banyak orang yang nggak suka durian ini akan bisa booming seperti itu. Ya. Terus kenapa sih dinamai bau durian? Oke, bau durian. Akang kalau misalnya inget durian atau mikir durian, yang terfikirkan apanya? Ya, yang pertama baunya. Baunya ya. Jadi awalnya karena itu biar lebih mudah untuk diingat gitu. Ya. Terus awal mula usaha bisnis bau durian hingga akhirnya seperti sekarang. Oke, dulu awalnya saya memang bisnis ya. Jadi dulu saya sempat di SMA itu sudah mulai berbisnis. Kemudian masuk kuliah saat itu saya berbisnis keripik. Gitu, keripik namun akhirnya gagal ya, jatuh gitu. Karena saat itu saya namai keripik tipis gitu. Mindset is doa barangkali. Jadi karena namanya kritis, bisnisnya pun akhirnya kritis gitu. Kemudian lanjut saat itu kuliah di UPI, jalan 3 semester, namun akhirnya harus keluar. Kemudian saya lama juga sempat main di multi level seperti itu. Kemudian impor barang, jual beli barang-barang impor cukup lama juga, sampai pada akhirnya saya melihat wah ini ada bisnis yang mantap ini. Sebelumnya saya mainan nasi goreng, jadi jualan nasi goreng terus jualan banyak lah gitu ya. Nah tapi durian ini ada celahnya nih gitu, ada teknologi pasca panen yang mungkin banyak orang belum tahu gitu. Jadi durian ini memang buah musiman kan, jadi 1 tahun hanya 2 kali. Kita ngambil celah bagaimana saat duriannya tidak musim kita masih punya produknya gitu. Nah, dengan teknologi yang kita miliki kita bisa punya durian saat orang lain nggak musim gitu sih. Terus cara menyetok si duriannya itu menyiasati musiman itu gimana? Dulu dengan pembekuan. Nah, jadi durian ini memang kalau dibekukan dia bisa bulanan, bisa sampai 2 bulan kalau bau durian itu. Ya. Gitu. Memang di awal sulit mas. Saya 3 bulan pertama jalan bau durian ini omset hanya 10 juta. Jadi 3 bulan itu 10 juta. Gitu. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 4 juta, bulan ketiga 3 juta lagi. Itu untuk nutup operasional pun tidak bisa gitu. Sampai pada akhirnya wah ini kayaknya harus tutup lagi nih. Gitu. Cuman saat itu berpikir gimana caranya punya produk yang bisa dijual oleh reseller. Karena saya memang lama juga di bisnis yang jual beli dengan reseller. Alhamdulillah omsetnya terus naik sampai saat ini gitu. Kalau betul omset saat ini sudah mencapai berapa? Kemarin tertinggi itu sampai 1,9 miliar 1 bulan. Itu di bulan ke-13. Artinya di 3 bulan awal kita 3 juta, 4 juta, 3 juta, kemudian naik sampai di bulan ke-13 kemarin 1,9 miliar gitu. Ini sejak kapan si bau durian ini berdiri? Sejak tahun berapa? Sebetulnya rencananya itu dari bulan Januari, tapi kita baru benar-benar eksekusi itu di bulan Maret 2019.
berapa 2015 ya? 2015. 2015. Udah 1 tahun. Terus respon masyarakat terhadap bau durian ini seperti apa? Oke, alhamdulillahnya masyarakat merespon luar biasa karena memang banyak sekali pecinta durian yang pengen untuk nikmatin durian tapi kesulitan gitu. Nah, bau durian di sini bisa memberikan solusi bagi mereka bisa nikmati buah durian dengan praktis gitu, sehingga responnya sangat luar biasa. Lalu yang menjadi tantangan dalam usaha menjual buah durian ini apa? Oke, yang menjadi tantangan lebih ke mengedukasi pasar karena memang kita pionir di bisnis Durian Cup ini, jadi kadang untuk mengedukasi mereka masih sulit gitu ya. Kadang mereka bertanya, apa sih mas Durian Cup? Ya, daging durian kita lepas dari kulit dan bijinya kita masukkan ke dalam cup dan lain-lain. Kemudian juga dari sisi produknya dia kan beku mas, frozen, jadi tidak bisa lama di kondisi ruangan gitu. Lalu saat ini bau durian dipasarkan di daerah mana saja? Ya, alhamdulillah bau durian sudah menusantara gitu ya, sudah kemana-mana dengan channel distribusi kita, agen dan reseller. Nah, yang menarik di bau durian ini bahasanya agak sedikit kita rubah. Jadi agen di sini kita beri nama Panglima gitu, kemudian reseller ini kita beri nama Jenderal gitu. Jadi Panglima dan Jenderal yang mendistribusikan bau durian dan sekarang sudah ada di berbagai kota di Indonesia. Ini akan bisa kasih tips nih untuk anak muda yang ingin mulai bisnis. Oke. Seperti apa? Memulai bisnis intinya dimulai. Banyak orang yang pengen bisnis tapi nggak mulai-mulai. Belajar terus ngobrol terus tapi tidak dimulai-mulai. Jadi paling pertama ya dimulai dulu gitu. Kemudian yang kedua, jangan berpikir keuntungan pribadi, tapi berpikirlah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Karena percayalah saat bisnis kita bermanfaat, pasti kita pun akan dapatkan istilahnya timbal baliknya, dapatkan hasilnya. Dan saya punya kepercayaan kesuksesan kita tidak akan lebih besar dibandingkan manfaat yang kita berikan, gitu barangkali. Dan yang terakhir nih, harapan untuk anak muda atau mahasiswa yang Oke, harapan untuk anak-anak muda Indonesia ini kekurangan pengusaha gitu. Saya mengajak pada para pengusaha anak-anak muda untuk memilih jalan lain yang barangkali orang lain tidak pilih, itu saya sebagai pengusaha. Karena percayalah jauh lebih nikmat dan jauh lebih menjanjikan gitu. Nah, ya, pemirsa, itu dia wawancara saya dengan Kang Hakim. Semoga obrolan ini dapat menginspirasi kalian semua. Dan saya Ilham Fauzi pamit, sampai jumpa.